Perkenalkan, nama saya David Kurniawan. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan NPM 24130300031. Tujuan saya membuat video ini ingin menghubungkan 4 mikrotik dengan 2 sebagai server dan 2 sebagai klien, dan agar bagaimana kedua-duanya ini saling berhubungan. Sebelum memulai mikrotiknya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumus ini didapatkan. Yang pertama, di sini ada lingkaran R1 dan lingkaran R2, yang mana keduanya ini memiliki IP yang sama, yaitu 10.10.x.x/30. Artinya, XX ini diambil dari nomor 3 digit belakang NPM kalian. Contohnya punya saya yaitu 031. Nah, ini juga sama, ini diambil dari 3 NPM terakhir kalian. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah menggunakan step pertama ini, mencari total IP. Yang pertama yaitu 2 pangkat 32 dikurang prefix. Artinya berapa banyak IP address yang se-network dengan ini tadi. Nah, ini karena kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan ini. 10.10.0.31/30. Artinya 28 ini kita ganti dengan 30. Nah, 32 nya ini tetap, berarti 32 dikurangi 30 hasilnya ada 2. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya ada 4. Jadi artinya IP yang bisa saya dapatkan berjumlah 4. Lalu kita beralih ke step kedua, mencari IP network. Pertama, nilai oktet keempat dibagi total IP. Lalu kedua, angka sebelum koma dikali total IP. Artinya berapa IP network dari ini tadi, ini. Nah, artinya 31 tadi, 31 kita dapatkan dari NPM terakhir kita yang 2 digit belakang, lalu dibagi dengan 4. 4 tadi hasilnya dari ini. Nah, lalu 31 dibagi 4 hasilnya adalah 7,75. Nah, yang kita ambil adalah di depan koma, jadi 7 dikali 4. Nah, ini 7 kali 4 hasilnya adalah 28. IP network yang bisa saya dapatkan adalah 10.10.0.28. Ini IP network yang bisa kita gunakan. Lalu kita beralih ke step yang ketiga, mencari IP broadcast. Caranya adalah nilai IP network oktet keempat ditambah total IP kurang 1. Berapa IP broadcast dari Nah, yang pertama kita gunakan 288, hasilnya dari ini tadi. Nah, ini 28 ditambah 4 hasilnya dari ini. Nah, 4 dikurang 1, total IP-nya tadi dikurang 1, hasilnya adalah 31. Jadi total IP broadcast yang bisa saya dapatkan adalah 10.10.0.31. Ini IP broadcastnya. Lalu kita beralih ke step yang keempat, mencari range IP host. Nah, untuk mencari range IP host ya, itu menggunakan IP address di antara network dan broadcast. Nah, bagaimana mencarinya? Yaitu dengan IP addressnya tadi berapa? 10.10.0.28 di step yang kedua. Lalu IP broadcastnya berada di ini, di hasil yang kita hitung tadi, 10.10.0.31. Nah, hasilnya adalah ini, 10.10.0.28, 10.10.0.31. Nah, di antara 28 sampai 31 ini adalah range IP hostnya. Nah, ini 29 sampai 30. Lalu kita akan melanjutkan ke
Lalu kita akan melanjutkan ke Oracle VirtualBox yang ini. Nah, ini kita akan clone salah satu yang ada di sini. Contohnya saya akan clone ya, Mikrotik Resume 6 ini. Nah, kita beri nama yang pertama kita beri nama Mikrotik server 1. Clone penuh, selesai. Lalu kita clone lagi. Mikrotik server 2. Save. Lalu clone lagi sampai 4 kali. Mikrotik client 1. Satu kali lagi. Mikrotik client 2. Jika sudah, kita buka server 1. Kita buka pengaturan. Di sini kita cari network atau jaringan. Nah, di sini kan ada 1 sampai 4 adaptor. Kita pilih adaptor pertama dulu. Nyalakan fungsinya dulu. Nah, jika sudah, kita buat attach-nya ini internal network atau jaringan internal. Lalu kita ubah namanya menjadi Mikrotik LAN. Nah, ininya biar gini tidak usah diubah. Lalu kita ke adaptor yang kedua. Adaptor yang kedua kita ubah ke attach-nya juga sama, jaringan internal. Kita ubah lagi ke Mikrotik client 1. Aduh. Client 1. Nah, lalu adaptor yang ketiga kita buat adaptor terbridge. Lalu namanya kita tetap saja. Setelah itu buka Mikrotik client 1, pengaturan. Di sini ada jaringan. Untuk adaptor satunya kita pilih jaringan internal dengan nama Mikrotik client 1. Lalu untuk adaptor 2 matikan saja, 3 juga, 4 juga. Nah, setelah itu pilih Mikrotik server 2, buka jaringan, pilih jaringan internal, kita beri nama Mikrotik server. Lalu adaptor 2
pilih cara internal lagi, beri nama Mikrotik Client 2. Adapter 3-nya kita terbridge, 4-nya kita matikan, lalu pencet OK. Pindah ke Mikrotik Client 2, buka pengaturan, jaringan, adapter satunya kita pilih internal dengan nama Mikrotik Client 2. Mikrotik Client 2. Adapter 2 matikan, adapter 3 matikan, adapter 4 matikan. Oke. Nah, lalu pindah ke Mikrotik server 1. Nah, lalu kita mulaikan. Setelah itu aktifkan semuanya keempat-empatnya ini. Ya sudah, kita ke server 1. Untuk loginnya kita pilih admin, masukkan password. Untuk passwordnya password yang sebelum diklan ya, password yang utama harus diingat. Nah, enter, lalu ini juga. Ini juga. Nah, jika semuanya sudah masukkan passwordnya akan begini. Lalu buat untuk server pertama, buat no default. Yes. Nah, ini supaya datanya ini yang sebelum diklan hilang semua. Jadi keempatnya juga sama. Bentar.
Kita pilih Mikrotik server 1, masukkan loginnya admin, passwordnya langsung aja no. Masukkan passwordnya admin 2, samakan saja dengan yang tadi kita booking supaya mudah diingat. Di menu-nya juga sama. Nah, di sini kan ada password change 1 admin Mikrotik. Masukkan sistem, lalu identity, set no name, server 1. Nah, ini akan merubah tampilan admin menjadi admin server. Lalu masukkan lagi ke Winbox. Nah, di Winbox ini kita masukkan yang tadi kita buatkan tadi, server 1 ini yang FE80. Untuk passwordnya kita ganti menjadi admin 2. Connection, cari interface. Nah, di interface ada header 1, 2, dan 3. Kita ganti header satunya menjadi header 1 server garis server. Lalu tekan OK. Header 2 nya kita ganti menjadi client. Header 2 client. Lalu header 3 nya kita ganti menjadi header 3 garis bridge. Tekan OK. Nah, jika sudah semua, maka kita mencari IP, lalu DHCP client, tekan new. Nah, di sini header satunya kita ganti dengan header 3 bridge. Lalu tekan OK. Nah, nunggu IP address-nya muncul. Jika sudah muncul, maka kita new lagi ke IP address, new, masukkan interface-nya menjadi 3 bridge, header 1 server, maaf. Address-nya kita masukkan yang telah kita hitung tadi. Nah, ini di R1, IP-nya 10.10.0.29. Lalu masukkan di address-nya 10.10.0.29 per 30. Jangan lupa 30-nya supaya nanti bisa. Nah, network-nya kita masukkan yang sesuai dengan yang kita hitung tadi. Yang terdapat di words 10.10. Nah, cari IP address-nya tadi 10.10.0.28. 0.28. Tekan OK. Nah, kita akan new lagi address-nya dan network-nya. Kita akan ubah lagi juga interface-nya. Nah, di IP R1 yang merah itu ada 10.10.1.1/24. Kita akan masukkan di address.
10.10.10.1/24. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, jika sudah semuanya ini, kita lupa interface-nya belum masukkan. Nah, header 2 klien. Nah, jika sudah semuanya ini, kita akan beralih ke IP, lalu server, DHCP server. Di sini kan ada DHCP setup. Kita akan memilihnya. Kita pilih enter 2 client, lalu next sampai selesai. Nah, jika sudah muncul last time-nya 30, enter 2 client, DHCP 1. Lalu kita buka ke MikroTik client 1. Nah, kita samakan saja. Loginnya kita admin, passwordnya enter, lalu no, and. Nah, new passwordnya sama, admin 2. Nah, password change-nya ini kita masukkan sesuai interface, lalu print. Nah, jika sudah muncul header 1 RLO ini, maka kita masukkan lagi IP DHCP client, lalu edge interface, and sama dengan enter 1, edge default root. Nah, sama dengan, jika tidak bisa maka kita masukkan lagi tapi DHCP client, edge interface, enter 1, edge default root sama dengan yes. Nah, ini artinya ready atau siap untuk dimasukkan. Lalu masukkan IP, address, print. Nah, di sini kan ada 10.10.1/0. Artinya network address dan interface-nya sudah ada, maka kita akan mulai ping. Cara pingnya bagaimana? Cara pingnya adalah tekan ping 10.10.1.1, lalu tekan enter. Nah, bila sudah begini, maka tanda ini sudah berhasil. Kita cara mengetikkannya menggunakan ctrl plus C. Jika sudah, kita ganti ke MikroTik server yang kedua. Kita masukkan sama dengan server yang pertama tadi. Loginnya admin, passwordnya enter, fixation no, enter lagi. New passwordnya samakan saja biar mudah diingat. New repeatnya juga sama. Nah, di sini password nya ini kita masukkan untuk mengubah MikroTiknya ini, yaitu menggunakan IP sistem identity set name
namanya ganti dengan server 2. Nah, berubah menjadi server 2, namanya kita masukkan lagi ke Winbox yang baru. Nah, di Winbox ini ada FE80 server yang kedua. Kita pilih, passwordnya sama admin 2, connection, lalu pilih interface, enter 1, 2, 3 nya ganti juga, samakan dengan yang server 1 tadi. Enter 1 nya juga server, enter 2 nya client, enter 3 nya bridge, tekan OK. Sudah, kita pilih ke IP client, DHCP client, masukkan new, kita pilih interface-nya, enter 3 bridge, tekan OK. Lalu IP lagi, address, new lagi, address dan networknya yang telah kita hitung tadi. Nah, interface-nya enter 1 server. Kita buka ke Word biar mudah. Lalu cari, nah, R2 nya 10.10.0.30. Kita masukkan addressnya yang sesuai, 10.10.0.30/30. Nah, jika sudah, kita set networknya. Networknya karena sudah terotomatis jadi tidak usah diisi. Lalu kita pilih address lagi, enter 2 client, addressnya yang 10.10.31.1/24. 10.10.3.1/24. Nah, sudah. Kita lihat apakah sama. Nah, sama kan? Lalu kita mencet OK. Nah, di sini ada 1, 2, dan 3 sudah terpasang. Lalu kita cari di IP, di DHCP server, kita pilih setup. Untuk DHCP servernya, interface-nya kita samakan dengan yang ada di server, yaitu enter 2 client. Kita samakan juga dengan cara next sampai selesai. Nah, jika sudah muncul, maka kita akan beralih ke MikroTik client 2. Samakan juga admin, passwordnya langsung aja enter new, passwordnya admin 2. Lalu kita set garis miring IP DHCP client
add interface enter 1, add default root. Yes, jangan lupa yes-nya. Nah, jika sudah, kita munculkan IP-nya menggunakan IP address print. Nah, muncul ping, kita ping supaya sama dengan yang tadi, ping 10.10.3.1. Nah, muncul, kita Ctrl plus C akan berhenti. Nah, bagaimana untuk menyambungkan klien 1 ke klien 2 atau sebaliknya dengan klien 2 dengan klien 1? Kalau gitu kita buka ke server 1 Winbox, cari new terminal. Nah, di sini press enter, tekan enter. Kita masukkan garis IP lalu root tekan lagi add dst garis tengah address sama dengan 10.10.3.024. lalu gateway sama dengan 10.10.0.30. lalu pencet enter. Nah, cek di IP, cari roots. Di sini ada, maka bisa dijalankan. Buka ke server yang kedua. Cari lagi new terminal. Pencet enter. Masukkan IP roots lalu add dst address dengan 10.10.1.024 gateway sama dengan 10.10.0.29. Pencet enter. Nah, jika sudah, cek di IP lagi, buka root. Nah, di sini sudah ada. Kita cek di VirtualBox server 1. Langsung kita ping saja. Ping 10.10. Kita cek di klien 2 3.254. Nah, kita masukkan yang di server 1 3.254. Nah, berhasil. Kita Ctrl C untuk memberhentikan. Kita cek lagi di server yang kedua.
kita ping. Sebelum itu cek di client 1 10.10.1.254. Nah, kita coba di server yang kedua, ping 10.10.1.254. Nah, berhasil. Jika sudah, ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.